Menyontek mungkin terdengar biasa atau dianggap bukan masalah besar. Namun, apakah Anda tahu dampak dari suka menyontek pada anak? Hoppers, menyontek merupakan hal yang dianggap lumrah oleh sebagian besar orang. Apa ya pendapat teman-teman kita ini tentang menyontek? Apa pendapatmu mengenai menyontek? Menyontek. Pendapat gue tentang menyontek sih itu sesuatu yang mungkin banyak orang lakuin ya. Dan menurut gue menyontek tuh antara beruntung gak beruntung aja sih. Karena ada saat dimana kita benar-benar butuh jawaban itu. Tapi di satu sisi juga menurut gue itu juga salah sih, kasihan yang lain udah belajar macam-macam tapi kitanya dapat dari jawaban hoki gitu. Menyontek ada kebiasaan buruk. Pendapat saya pencontek itu adalah kegiatan yang buruk buat dilakukan gitu kan. Itu karena bisa bikin kita jadi malas-malasan belajar, kayak gitu deh. Pengaruhnya buruk banget menyontek itu. Hal menyontek ya, hal itu sebenarnya kan nggak baik ya, buat kejujuran juga nggak baik karena itu tuh curang. Jadi sebaiknya tuh kita tuh jangan mencontek. Apakah kamu pernah menyontek? Saya pernah nyontek karena mungkin saya nggak bisa jawab, terus agak susah soalnya. Saya nyontek di mata pelajaran matematika biasanya. Boleh. Saya pernah menyontek di salah satu mata kuliah saya. Saya menyontek karena saya belum sempat belajar. Jadi kayak kebingungan gitu, terpaksalah saya menyontek ke teman saya. Waktu itu aku pernah menyontek di salah satu mata kuliah kimia ya. Waktu itu pernah sih agak pusing juga. Jadi aku ngelihat sama temen aku saling sih, lebih tepatnya saling ngasih tahu. Kalau dibilang pernah menyontek sih, pasti pernah menyontek sih. Karena ya gue nggak tahu semua orang gimana, tapi jujur aja gue pernah nyontek sekali itu benar-benar pas lagi ujian. Karena itu ujian tuh banyak banget, kayak hampir tiap hari tuh pasti ada ulangan. Dan gue ada satu mata pelajaran yang paling gue nggak suka dan gue nggak sempat buat belajar itu. Akhirnya pas lagi ujian ya gue nyontek dikit sih. Gitu. Apakah menyontek bisa dibenarkan dalam situasi tertentu? Mengapa iya atau mengapa tidak? Menurut saya menyontek itu tidak dapat dibenarkan ya. Alasan apapun itu tidak bisa dibenarkan. Kalau misalkan di situasi mepet sih mungkin masih bisa-bisa aja ya, karena kepepet juga. Jadi ya udahlah kita nyontek aja. Tapi kalau misalkan nggak kepepet banget, ya sebisa mungkin janganlah, karena nanti kita juga nggak bakal bisa menggunakan otak kita dengan baik kalau misalkan mencontek terus-menerus. Sebenarnya kalau dari situasi tertentu sih ya, mungkin kalau buat kayak ulangan ecek-ecek yang buat ngetes biasa doang sih, menurut gue kayak sah-sah aja ya. Cuman kalau udah bener-bener ujian yang ngandelin nilai, kayak buat ujian besar, ujian kenaikan kelas atau semester, itu menurut gue malah gak dibenerin sih. Karena menurut gue itu malah ngerugiin orang lain yang udah bener-bener belajar gitu loh. Jadi tergantung situasinya. Nggak bisa dibenarkan sih, karena itu hal yang curang. Apa dampak jangka panjang menyontek pada orang yang melakukannya? Kalau dampak jangka panjangnya mungkin nanti tuh dia malas, terus nantinya jadi kebiasaan aja gitu, nggak mau berkembang nanti anaknya. Kalau dampak panjang buat menyontek gitu, menurut gue adalah pasti orang yang sering nyontek, pas dia benar-benar dapat nilai bagus dari contekan itu, pasti dia bakal ngelakuin terus sih. Karena menurut gue orang-orang yang nyontek itu cenderung lebih malas karena belajar atau gimana. Cuma kalau sekali-sekali kan pasti ya udah nggak apa-apa. Cuma kalau yang udah keseringan buat nyontek, pasti dia bakal malas belajar. Pasti gue bilang kayak, udah besok juga gue nyontek aja ke temen gue gitu. Jadi males.
bisa bikin orang jadi malas belajar. Dampak jangka panjang orang yang sering menyontek menurut saya bisa membuat dia malas belajar. Ya gitu, bermalas-malasan aja. Nanti dia ya gitu deh. Nah, Hoppers, itu dia jawaban dari teman-teman kita. Menarik ya? Halo pemirsa Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Devi dalam program Love Your Child. Satu program yang mengajak kita untuk mendidik dan mengasihi anak-anak kita untuk menjadi generasi yang lebih baik. Saat ini kita akan membahas satu topik yang penting. Mengapa anak suka menyontek? Bahayakah? Kejujuran lebih dulu, lalu keberanian, kemudian otak. Dan semuanya sangat diperlukan oleh Theodore Roosevelt. Dan seperti biasa, kita bersama dengan Ibu Helena Valentina yang merupakan seorang psikolog dan juga praktisi pendidikan. Shalom Ibu Helena. Shalom Bu Devi. Apa kabar lagi Ibu Helena hari ini? Ya, semangat untuk untuk memberikan sharing dengan pemirsa semua ya. Terima kasih lagi Ibu boleh hadir bersama-sama dengan kami di studio hari ini. Kita mau membahas satu bahasan yang penting ini Bu, soal mencontek. Ini banyak terjadi pada anak-anak di sekolah ya. Bahkan kalau mau dibilang juga bisa jadi pengalaman pribadi kita masing-masing ya Bu ya. Bahkan ada yang saya harus jujur, saya pernah nyontek juga waktu kecil. kadang-kadang kalau terdesak kita harus menyontek gitu ya Bu, mungkin karena nggak sempat belajar ya. Nah sekarang kadang-kadang bukan hanya itu Bu, mencontek ini bisa juga karena takut dibilangin temennya, ih kamu nggak nyontek, so alim gitu ya, Itulah so jadi saya anak dulu. alim. Ya, Oh betul. gitu ya. Ya itulah saya, karena memang kan kalau namanya anak-anak tuh di usia kelas 6, kelas 5 itu kan saat-saatnya mulai pengakuan remaja. temannya. Ya remaja itu kan memang sangat membutuhkan Pengakuan teman. pengakuan teman, sebaya ya, teman yang Iya. seumuran. Jadi kalau dianggap berbeda, dianggap terlalu baik atau terlalu jahat itu akan jadi Jadi nggak masuk kelompok ya. masuk kelompok, diusir ya gitu. Jadi teman-teman bikin contek kan saya juga ikut. Jadi kayak keren gitu kalau nyontek Iya, ya kan. Di kertas kecil-kecil gitu. Padahal pada saat ulangan pas dibuka gimana bukanya, orang nggak kebaca kan gitu. Iya, Mesti nggak begini, kebaca. begitu begini langsung ketahuan. Nah diseterapkan gitulah. Jadi memang mencontek ini kalau menurut hasil penelitian dari Dayton ya dalam jurnal pendidikan tahun 2009 itu kan perilaku nyontek ini itu adalah fenomena pendidikan yang sering dan kayak kalau bisa dibilang selalu muncul dalam aktivitas proses belajar mengajar. Jadi kayaknya di mana aja ini bisa muncul. Even sudah ada loh aturan yang keras dari lembaga pendidikan yang saya tahu ya. Ada tuh satu kampus kalau nyontek sekali saja ketahuan ada bukti CCTV-nya, itu nggak ada ampun, dikeluarkan walaupun dia sudah di tingkat akhir, bayangkan itu. Jadi suami saya kan dosen, jadi dia bilang, aduh saya terpukul sekali, ini anak yang paling baik di kelas saya harus keluar DO hanya gara-gara nyontek satu kali. Gitu. Jadi kan udah diumumkan, sebelum ujian diumumkan juga, perhatian, jangan sampai nyontek karena Anda akan menghadapi drop out. Ya kok nyontek juga ya, udah diingetin. Sedih jangan ya Bu ya. Iya betul. Jadi dari mencontek ini apa sih Bu dampak yang terjadi pada perilaku anak kita? Itu dia sih. Jadi tadinya kan sempat saya berpikir, aduh kampus itu kok keras sekali ya. Iya, Tapi kalau saya pikir-pikir lagi, mengingat akan dampaknya ke depan, sebetulnya kampus ini justru sebenarnya perlu untuk diacungi jempol. Kenapa? Karena itu menunjukkan satu konsistensi bahwa yang namanya pendidikan harus didasari oleh kejujuran. Kalau udah nggak ada kejujuran, pendidikan ini akan tidak ada artinya kan gitu kan. Coba bayangkan aja kalau kita punya ilmu bahwa 2 tambah 2 adalah 4. Tapi kita berbohong 2 tambah 2 adalah 5, kan jadi kacau. Iya nggak sih? Waktu kita jadi dokter, kita tahu ilmunya seperti ini, tapi kita sampaikan kepada pasien berbeda, kan itu kan akan sia-sia belajar ya. Jadi menurut saya itu
memang guru-guru, kepala sekolah, dosen memang harus serius ini menangani soal contek mencontek ini. Walaupun mungkin dengan alasan apapun ya, alasan karena ikut teman lah, ya karena kan konsekuensi itu harus disampaikan. Tapi sih kalau menurut saya kalau langsung dikeluarin kayak serem juga ya. Iya, kasihan juga. Ya mungkin ada tahapannya, barangkali udah 2 kali ya mungkin Kasih perlu peringatan tindakan dulu ya, tegas. Bu. Iya begitu. Jadi yang paling utama adalah anak-anak kan akan belajar untuk tidak jujur kan, Iya, karena iya. berbohong itu adalah memanfaatkan informasi dari luar dirinya dalam mengerjakan sebuah tes kan begitu ya. Jadi kalau udah suka berbohong, terlatih berbohong, terus kita mau mengharapkan apa dari dia untuk sebagai pemimpin di masa depan ya? Generasinya nggak mungkin lebih baik kan Iya. gitu. Baik Bu, Mm-mm. kita tahan dulu Oke. untuk penjelasan selanjutnya. Kita akan kembali lagi pada segmen selanjutnya. Terima kasih masih tetap bersama kami dalam program Love Your Child. Kita masih membahas bagaimana mengatasi mencontek pada anak. Bu, kita sambung lagi ya tadi Bu ya, dampak mencontek pada anak nih. Iya. Yang pasti yang pertama tadi kan anak-anak jadi sudah punya keterampilan berbohong, Iya, ya kan? Dan berbohong itu kita tahu lah, tidak ada yang mau mempekerjakan orang yang suka berbohong kan gitu kan? Karena kejujuran itu sebetulnya lebih tinggi dari kecerdasan kadang-kadang dalam pekerjaan. Kita bisa nitipin uang kepada seseorang yang mungkin nggak terlalu pintar, tapi dia jujur. Tapi kalau dia tidak jujur, mau sepintar apapun, kita akan deg-degan kan Bu? Nah Iya. itu dia yang kedua. Jadinya dia tidak bisa mempercaya pada diri sendiri karena selalu mengandalkan contekan, mengandalkan orang lain atau teman yang bisa kasih contekan ya, dan tidak menghargai prosesnya. Jadi kayaknya belajar sekolah itu hanya untuk mengejar nilai supaya rapotnya bagus, supaya ijazahnya bagus itu doang, tapi tidak dinikmati di prosesnya bahwa belajar matematika, fisika, kimia, atau mungkin IPS, bahasa Indonesia itu sebenarnya prosesnya kan yang kita perlu nikmati, rasakan dan membuat kita sukacita gitu loh, ya kan? Dilalui, ya. Akhirnya dia tahu, oh begitu toh cara menghitung isi dari tabung. Oh ya gampang ya. Nah itu kan mestinya kan akan membuat anak-anak happy, bukan karena sekedar untuk bisa mengisi soal-soal jawaban di ujian harian gitu ya. Terus, nah ini dia, kalau udah mengharapkan orang lain bisa mengandalkan contekan, buat apa lagi belajar? Males Iya, dong. iya. Nah ini kalau udah males, biasanya dia akan malas berpikir, malas membaca, dan malas untuk meneliti. Nah itu kan jadi berlanjut terus sampai ke kampus kan. Nanti kalau kuliah dia harus bikin skripsi, harus penelitian. Nah kalau udah terbiasa nyontek, di mana tidak pernah Menggunakan menggunakan kemampuannya yang mungkin luar biasa dari Tuhan. Iya. Sayang deh, udah terlalu Tergantung eksternal ya. terlalu penuh dengan kekuatan orang lain dan membodohi diri sendiri. Akhirnya dia jadi punya citra diri yang buruk bahwa saya ini sebenarnya nggak bisa apa-apa loh kalau nggak ada dia. Jadi saya ini sebenarnya tolol loh kan begitu kan. Padahal itu Menyedihkan, fatal banget ya. dan itu berujung pada kepercayaan diri. Nah kalau udah kepercayaan diri rendah, nanti anak-anak akan menjadi orang dewasa yang selalu saja susah untuk membuat keputusan yang benar karena selalu takut memutuskan karena nggak percaya pada diri sendiri. Begitu Bu. Jadi ternyata banyak ya Bu dampak buruk daripada mencontek ini. Dan yang masih ada lagi selain yang saya sebutkan ya. Dan yang padahal kita melihatnya ini hal biasa ya Bu, hal sepele. Padahal ini berlanjut pada untuk kedepannya dia. Dan karena kita sudah melihat dampak buruk daripada mencontek ini, kira-kira apa Bu peran orang tua atau guru untuk mencegah anak-anak mencontek atau bahkan memberhentikan anak-anak yang udah doyan, hobi mencontek? Yang paling utama adalah sebetulnya duduk bareng sama anak-anak dan kasih tahu bahwa kita punya harapan bahwa dia akan jujur. Ya mungkin orang tua akan bilang ya elah gitu mah gampang. Gampang, makanya lakukan gitu ya. Iya. Karena menurut Journal of Economic Psychology ternyata ini salah satu kiat yang sangat ampuh untuk membuat anak-anak jadi stop untuk menyontek dan tidak terpikir untuk mencontek. Karena apa? Oh mamaku sama papaku punya harapan besar loh sama aku agar bisa jadi orang yang jujur.
karena orang jujur katanya mahal. Iya. Ya kan, itu dibangun dari hari ke hari, dari kebiasaan demi kebiasaan. Mamaku bilang dia akan bahagia banget kalau aku tidak menyontek. Aku berjuang untuk nggak nyontek. Nah gitu loh. Jadi perlu kita Motivasi, ngomong. iya. Jadi tidak dengan marah ya, tapi dengan memberikan harapan yang diucapkan dengan penuh cinta, sehingga gelombangnya gelombang alfa yang keluar, sehingga mudah untuk masuk ke otak anak-anak kita, Iya. ke sanubari dia, ke alam bawah sadar dia gitu. Dan ya kita juga cek juga dong, ini hari-hari kita sendiri jujur nggak gitu kan. Kalau kita suka Iya, iya. bohong, misalnya anak lihat loh, papa harusnya bayarnya 3 tiket, tapi bayarnya 2 tiket Dua doang. tiket. Kamu diumpetin gitu kan. Mm-mm. Papa rupanya suka bohong, kamu juga boleh dong. Iya, Jadi kadang-kadang orang tua nggak sadar ya Bu untuk hal itu. itu dia. Jadi Masa kita itu perlu hal-hal kecil, padahal anak itu nggak Benar. apa-apa kok ini ya Benar, papa, mama benar. begini. benar. Mungkin kita bisa ajak dia juga. Nah, ini penghasilan papa 1 juta. Perpuluhannya berapa nak? 100.000. Persembahannya berapa nak? Sekian. Oke, kita kasih. Pak, nanti kita uangnya kurang dong buat ini. Iya, tapi kita harus setia. Setia pada perkara kecil tuh anak akan melihat. Nah, dari situ anak akan melihat, ih papa jujur ya, gitu Iya, kan. iya. Kepada Tuhan yang nggak kelihatan jujur. Berarti aku juga harus jujur. Nah, jadi harus juga kasih teladan sih. Lalu kalau kita memang dalam posisi terjepit gitu kan, kasih tahu, papa pernah loh, kasih kesaksian, papa pernah loh, nah pengen berbohong karena takut dimarahin, tapi papa pikir lebih baik papa dimarahin deh daripada papa berbohong. Nah, Iya. itu kan kesaksian yang bagus, sehingga membuat anak-anak besok-besok kalau kejepit dia akan lakukan seperti yang papa lakukan. Jadi dipraktekkanlah disiplin itu. Jadi supaya anak-anak itu bisa mengikuti teladan kita, dan biasakan untuk memuji anak-anak kita pada usahanya. Jadi kalau anak kita dapat nilai 6, kita lihat dia sungguh-sungguh tadi malam belajar. Oke nak, papa senang dengan usaha kamu. Iya. Tapi nilai masih 6. Berarti kita perlu tingkatkan lagi kali ya nak. Gak apa-apa, papa yakin kamu pasti bisa. Gitu. Jadi anak-anak gak kejar-kejar nilai. Yang dikejar adalah usahanya supaya lebih baik. Karena yang dipuji papa mamanya adalah usahanya gitu. Wah, banyak sekali kiat-kiat yang bisa dilakukan oleh orang tua ya Bu untuk mengatasi mencontek pada anak. Betul Dan sekali. saat ini kita sepertinya ada tamu Bu. Namanya Mem Dia. Iya. Halo. Mudah-mudahan sudah terhubung ya. Halo Mem Dia. Apakah sudah terdengar suara kami di studio? Sudah Apa terlihat kabar ya. Mem hari ini? Sehat-sehat ya Mem? Halo, kabar sehat-sehat, puji Tuhan. Boleh perkenalkan Mem Dia dari mana dan juga apa pekerjaannya sehari-hari? Silakan Mem. Saya Memdia dari Tangerang. Pekerjaan saya sehari-hari sebagai seorang guru. Tepatnya saya adalah kepala sekolah di SMP Penuai Indonesia. Wah, Iya. kepala sekolah ini. Terima kasih ya Bu udah hadir saat ini. Dan saat ini saya dengan Ibu Helena sedang membahas tentang bagaimana sih mencontek pada anak. Apakah ada Mengatasi dampaknya? ya, Iya, mengatasi. Ya. anak yang suka mencontek ya. Iya, iya. Ini berarti Mem dia pasti sering ya ketemu masalah ini ya. Karena kan gonta-ganti murid Iya, sebagai dari tahun ke guru, tahun, ya. tentunya Ibu setiap hari mengalami anak-anak yang mencontek. Bisa nggak Ibu bagikan pengalaman Ibu mengatasi anak-anak yang mencontek di sekolah? Gimana cara mencegah dan mengatasinya Mem? Silakan Mem. Ya, berkaitan dengan pekerjaan saya di sekolah, tentu saat di kelas ketika ulangan biasanya juga ada beberapa anak yang mencontek. Cara mengatasi anak-anak ini kita tidak boleh melakukan pembiaran karena mereka dengan mencontek hasil belajar mereka itu akan menjadi bias seperti itu. Sehingga yang kita lakukan biasanya di sekolah adalah dengan menegur. Pertama, ketika ujian berlangsung, kita tegur secara pribadi, tapi apabila kemudian kita dapati kembali anak ini kembali melakukan menyontek di saat ulangan, maka akan dipanggil oleh guru bimbingan konseling. Ada beberapa faktor sih memang yang menyebabkan anak menyontek saat di kelas. Nah, di sini kita akan bertanya, mengapa kamu sampai menghalalkan segala cara
untuk mendapatkan nilai yang baik. Karena biasanya anak-anak ini menyontek alasannya supaya dapat nilai yang bagus. Tapi dari dalam diri mereka, mereka suka menunda-nunda atau prokrastinasi begitu, sehingga waktu belajarnya kurang. Nah, dengan posisi seperti itu, mereka menghalalkan segala cara. Yang penting nanti saya dapat nilai tinggi. Nah, terus dia menyontek. Ada juga anak menyontek karena gurunya yang tidak siap. Ternyata ada faktor dari luar juga. Misalnya, ketika menjelaskan di kelas, materi masih kurang jelas, tapi sudah ulangan. Atau memberikan ulangan secara mendadak-mendadak. Nah, ini jadi cara mengatasinya juga dari gurunya pun memiliki peran yang sangat penting. Jadi seharusnya ulangan itu diprogram oleh guru dan disampaikan jadwalnya kepada murid sehingga murid siap. Nah, kalau mereka siap, maka kemungkinan untuk menyontek ini menjadi lebih kecil. Mungkin saya kira itu, Mem. Ya, bagus sekali ya. Nah, Mem Dia, boleh nggak saya memberikan masukan sedikit gitu untuk menambah menambah variasi dan juga ketajaman dalam memberikan konsekuensi sehingga anak-anak akan berpikir ulang untuk mencontek lagi. Boleh, Mem? Iya, jadi yang pertama memang kita perlu tegaskan bahwa konsekuensi itu perlu ada dan konsekuensi itu harus disesuaikan dengan dengan fase umurnya. Nah, kalau untuk SMP saya pikir misalnya dengan memberikan penulisan yang tepat dalam peraturan, rules-nya, kalau nyontek sekali ditegur, kedua mungkin ditanyain, tapi yang ketiga nilainya langsung 0 gitu misalnya. Kalau yang pertama kan masih bisa ulangan lagi, 2 ulangan lagi, susulan gitu ya. Tapi yang ketiga langsung 0 gitu, dan orang tua dipanggil misalnya. Nah, itu mungkin akan lebih membuat anak-anak sadar bahwa konsekuensinya ternyata berat ya buat saya gitu kan. Terus yang selanjutnya adalah sistem restitusi. Jadi kita berusaha memahami tadi sepertinya sudah dijelaskan ya sama Mem Dia ya Mem ya. Dengan disiplin positif ya Mem ya. Anak-anak diajak bicara, kenapa, alasannya apa. Betul. Iya. Nah, itu perlu dilanjutkan dengan konsekuensi untuk anak itu bertanggung jawab dengan perbuatannya. Karena waktu dia mencontek, dia berbuat tidak adil. Kepada siapa? Kepada teman-temannya, kepada guru yang memergokinya, dan juga kepada orang tuanya. So, dia harus minta maaf gitu. Oke, setelah kita mengerti kenapa dia begini dan begitu, dia harus minta maaf. Minta maaf kepada teman-temannya sekelas karena dia sudah berbuat curang. Teman-temannya kan jujur tuh, dia sudah berbuat curang. Jadi dia harus minta maaf ya teman-teman, saya sudah berbuat salah. Bukan untuk mempermalukannya loh ya, tapi untuk menyadarkan dia bahwa tindakan dia adalah tindakan yang tidak adil dan curang kepada teman-temannya. Seperti itu Mem Dia, mudah-mudahan jadi masukan ya Mem ya. Ya, terima kasih Ibu Helena dan juga Ibu Dia yang saat ini sudah berbagi bagaimana kiat kita untuk mengatasi mencontek pada anak dan juga anak murid ya Bu ya. Sekali lagi terima kasih Mem Dia yang sudah bersama-sama dengan kami di studio. Kita berjumpa lagi pada lain kesempatan. Sukses ya Mem. Sukses selalu Mem, sampai jumpa lagi. Oke, bye. Baiklah pemirsa, mari kita lanjutkan tapi setelah yang satu ini. Kembali lagi bersama kami dalam program Love Your Child. Kita lanjutkan lagi ya Bu pembahasan kita tadi. Jadi kita sudah melihat dampak-dampak dari mencontek ini, banyak dampak negatif terhadap anak, terutama untuk masa depan mereka. Betul Jadi sekali. bagaimana ini peran orang tua ataupun guru untuk menghentikan kebiasaan mencontek pada anak? Ya, yang pasti tadi kan kita harus berupaya untuk mengerti kenapa dia lakukan seperti itu. Seperti tadi disampaikan oleh Mem Dia ya, memvalidasi perasaan dia, alasan yang dia
punya ketika dia memutuskan untuk mencontek dan seterusnya, sehingga dia harus menerima konsekuensinya. Dan kalau kita memang sudah lihat bahwa anak kita nih kok sudah berkali-kali nyontek terus, kita kayaknya harus stop gitu kan. Harus stop gimana caranya, karena bagaimanapun ini berbahaya buat masa depan dia. Dan dia menjadi orang yang tidak dipercaya, orang nggak percaya diri, orang yang selalu mengandalkan orang lain, dan akhirnya jadi malas dan seterusnya. Jadi yang pertama memang kita perlu ajak dia untuk empati. Coba deh kamu pikir, orang itu belajar lo sungguh-sungguh, ya kan? Dia dapat nilai 9 dan kamu tidak belajar sama sekali lalu dapat 10. Menurut kamu adil nggak itu? Gitu kan? Seandainya kamu yang jadi dia gimana? Ya kan? Kamu misalnya seperti lomba lari lah. Kamu sudah berlatih dengan jujur, lalu kamu punya kecepatan 10 detik misalnya untuk 100 meter. Sementara kamu karena menggunakan obat doping, terus kamu bisa cuma 9 detik. Menurut kamu adil nggak itu, gitu kan? Misalnya kamu di posisi dia gimana? Nah, sehingga dia sadar bahwa nyontek ini nggak keren gitu. Jadi jangan takut untuk dianggap so alim sama teman-teman, biarin aja. Tapi yang pasti jujur itu is the best dan keren banget buat seorang anak. Dan yang kedua, jelaskan bahwa itu akan membuat dia tidak menang dalam arti yang sesungguhnya. Kalaupun dia dapat nilai 100 tapi 100 yang kosong, coba kamu dites lagi. Nggak pakai apa-apa, bisa nggak? Ya kan? Kalau anak yang dapat nilai 8 dengan jujur, dia bisa dites tanpa catatan, dia bisa jawab dengan enak. Kamu kosong, malu nggak nak? Gitu ya. Misalnya besok-besok adik kamu nanya, kan matematika abang 100, ajarin aku dong, abang nggak bisa, malu nggak nak? Gitu kan. Jadi kosong nak kemenangannya. Dan yang ketiga, tekankan bahwa yang namanya yang namanya belajar, bermain, berlomba, itu prosesnya yang kita perlu nikmati sehingga kita bisa meningkat kemampuannya. Dan yang terakhir sekali, ya, kalau memang kamu nggak bisa dapat 100 untuk matematika, jangan-jangan kamu punya kelebihan lain. Mungkin kamu jago menghafal, mungkin kamu akan jago banget di bidang bahasa, IPS, IPA atau yang lain gitu. Ayo, semua orang punya kecerdasannya masing-masing kok. Nah, nggak masalah kamu nggak dapat 100 di matematika, itu nggak masalah. Karena ada banyak kecerdasan yang lain yang bisa kamu tingkatkan. Kayaknya kamu bakatnya menghafal deh, misalnya kayak begitu. Jadi jangan khawatir kalau teman kamu 10, kamu dapat 8. It's okay, mama bangga sama kamu. Wah, anak-anak tentu akan merasa bahwa, oh, saya ini tetap disayang mama ya, walaupun nggak dapat nilai 100 gitu. Sehingga buat apa nyontek ya? Atau mama udah terima aku kok apa adanya. Kasih sayang itu, penerimaan yang tulus dan unconditional love akan membuat anak-anak bisa menjadi anak yang jujur. Terima kasih banyak ini Bu Helena untuk pembahasan kita hari ini yang sangat baik sekali ya. Saya yakin banyak pemirsa di rumah yang terberkati dengan pembahasan kita saat ini. Agar kita boleh menciptakan generasi yang jujur ke depannya ya Bu ya. Generasi yang merasa juga percaya diri dengan kemampuannya masing-masing. Sehingga bisa diandalkan untuk bangsa ini ya. Iya benar. Dan sebelum saya menutup program kita saat ini, saya mau bagikan satu ayat dalam Kitab Lukas ayat pasal 16 ayat 10. Orang yang setia dalam hal kecil juga setia dalam hal banyak. Dan orang yang tidak jujur dalam hal kecil juga tidak jujur dalam hal banyak. Biarlah dari sekarang kita mengajarkan anak-anak kita untuk menjunjung tinggi kejujuran agar menciptakan generasi-generasi yang menjadi berkat di mana saja dia berada. Kita jumpa lagi dalam program Love Your Child selanjutnya. Kiranya Tuhan memberkati.